Di balik gemerlap kemajuan digital, di balik gedung-gedung kasino yang menjulang di negara-negara tetangga, sebuah borok bernanah tersembunyi. Sebuah praktik perbudakan modern yang korbannya adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan warga negara Indonesia atau WNI dilaporkan terjebak dalam sindikat kriminal internasional. Mereka tidak lagi menjadi korban pasif. Mereka dipaksa di bawah ancaman kekerasan untuk menjadi pelaku kejahatan. Mereka dijadikan scammer, penipu profesional yang beroperasi dari sarang-sarang judi online di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Dan kini, fakta kelam ini telah sampai ke telinga pimpinan tertinggi lembaga legislatif kita. Ketua DPR RI, Puan Maharani, membunyikan alarm tanda bahaya. Dalam sebuah sorotan tajam, Puan secara belak-belakan mengaitkan fenomena mengerikan ini dengan masalah fundamental di dalam negeri. Kegagalan kita menyediakan lapangan kerja yang layak. Pernyataan ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah sebuah tamparan keras. Puan menyoroti akar masalah yang paling dalam. Kenapa ribuan WNI mau mempertaruhkan nyawa, menyeberang ke negara lain secara ilegal, hanya untuk bekerja di sektor yang jelas-jelas beresiko? Jawabannya, menurut Puan, adalah karena putus asa. Karena di negeri sendiri, lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Mari kita bedah. Seberapa parah situasi yang membuat Ketua DPR harus angkat bicara. Fenomena WNI menjadi scammer ini adalah puncak gunung es dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modusnya selalu sama dan terus memakan korban baru. Semua berawal dari iklan lowongan pekerjaan palsu di media sosial. Iklan-iklan ini menawarkan posisi mentereng, customer service internasional, admin operator, atau digital marketer di Kamboja atau Thailand. Iming-imingnya selalu fantastis, gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan, mes gratis, dan fasilitas mewah. Bagi seorang pemuda di daerah yang sudah berbulan-bulan menganggur, tawaran ini ibarat tiket emas. Mereka yang tergiur kemudian menghubungi agen dan proses perekrutan pun berjalan mulus. Tiket dipesankan, visa turis diurus. Namun, neraka baru dimulai saat mereka mendarat. Setibanya di bandara tujuan, paspor mereka langsung disita oleh penjemput. Mereka kemudian dibawa ke sebuah kompleks terisolasi yang dijaga ketat oleh milisi bersenjata. Kompleks inilah yang disebut sarang sindikat. Di dalam, mereka baru sadar telah ditipu. Tidak ada pekerjaan customer service. Mereka dipaksa bekerja sebagai operator scam atau judi online atau judol. Tugas mereka adalah menipu sesama WNI di Indonesia atau warga negara lain. Mereka dipaksa menjalankan love scam, pura-pura jatuh cinta untuk memeras uang, crypto scam, investasi bodong, dan yang paling besar adalah menjadi operator situs-situs judi online yang servernya berbasis di sana. Mereka diberi target. Jika target tidak tercapai, hukuman fisik menanti. Disetrum, dipukul, tidak diberi makan, atau dikurung di ruang isolasi. Lebih parah lagi, mereka akan dijual dari satu sindikat ke sindikat yang lain. Utang mereka, yang awalnya hanya biaya tiket, terus membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Mereka resmi menjadi budak. Kementerian Luar Negeri dan BP2MI sudah berulang kali melakukan evakuasi. Ribuan WNI telah dipulangkan dalam kondisi trauma. Namun, gelombang keberangkatan WNI baru untuk mengisi lowongan ini tidak pernah berhenti. Lubang yang satu ditutup, lubang yang lain terbuka. Disinilah letak kritik tajam Puan Maharani. Puan menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya fokus pada penindakan di hilir, yaitu mengevakuasi korban. Itu penting, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah, menurut Puan, harus serius menangani masalah di hulu. Hulunya adalah pengangguran dan kesenjangan ekonomi.
Puan menyoroti bahwa sulitnya mencari lapangan kerja yang layak di dalam negeri menjadi pupuk penyubur bagi sindikat TPPO ini. Ketika di desa atau kota kecil, seorang sarjana pun sulit mendapatkan gaji di atas UMR. Tawaran gaji belasan hingga puluhan juta di Kamboja, meskipun beresiko, akan selalu terlihat menarik. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di saat pemerintah gencar mempromosikan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi, ribuan anak mudanya justru diekspor untuk menjadi budak digital di negara lain. Kritik Puan ini pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan besar kepada pemerintah. Kemana pergi janji-janji penciptaan lapangan kerja? Sindikat-sindikat di Kamboja itu sangat cerdik. Mereka tahu persis bahwa Indonesia memiliki surplus tenaga kerja muda yang melek teknologi, fasih berbahasa Indonesia untuk menipu pasar Indonesia, dan putus asa. Mereka adalah mangsa yang sempurna. Lebih ironis lagi, banyak dari WNI ini dipaksa menjadi operator judi online yang target pasarnya itu orang Indonesia. Pemerintah di sini gencar memberantas judol, memblokir situs, dan menangkap para bandar kecil. Tapi di Kamboja, WNI kita sendiri yang dipaksa menjalankan mesin raksasa judul itu di bawah todongan senjata. Sebuah lingkaran setan yang sempurna. Pernyataan Puan Maharani ini menempatkan isu TPPO di Kamboja bukan lagi menjadi isu kriminal biasa. Ini telah menjadi isu politik dan sosial yang fundamental. Ini adalah cermin kegagalan. Puan menuntut adanya solusi konkret. Bukan hanya imbauan jangan mudah percaya lowongan kerja, tapi solusi nyata berupa 1. Penciptaan lapangan kerja massal yang berkualitas di dalam negeri. 2. Perlindungan data pribadi agar para scammer tidak mudah mendapatkan nomor-nomor WNI untuk ditipu. 3. Penegakan hukum yang lebih keras tidak hanya kepada calo-calo di lapangan, tapi juga kepada para backing di pemerintahan yang mungkin ikut bermain. Ini adalah alarm darurat. Ketika Ketua DPR sudah menyebut masalah ini sebagai kegagalan dalam menyediakan lapangan kerja, ini berarti masalahnya sudah kronis. Fakta kelam bahwa anak-anak muda kita terpaksa memilih antara menganggur di rumah atau menjadi scammer di negeri orang adalah tragedi nasional.